السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah azakumullah, kepada jamaah kajian di Masjid Nurul Tauhid, baik yang ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan ini wajib kita jaga, dan wajib betul-betul kita berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, karena banyaknya fitnah, baik itu fitnah asyubuhat maupun fitnah asyahawat. Maka yang harus kita kuatkan yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu dan tingkatkan ilmiah kita, mempelajari Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan terus kita belajar membaca buku-buku para ulama salaf, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, dan mendakwakan kepada keluarga. Karena banyak fitnah ini yang membawa manusia terseret kepada pemahaman-pemahaman yang tidak benar atau menyimpang, atau mereka membawa kepada kesesatan. Dan yang mendakwakan bukan orang awam, tentunya para dai, yang kita wajib hati-hati. Yang paling besar kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala tentang tauhid. Ini paling penting, baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, yang kita sedang bahas di dalam kajian ini dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang tauhid al-uluhiyah. Yang terakhir pada pekan yang lalu kita membahas sampai halaman 154. Sekarang kita masuk halaman 155 dari poin yang kelima tentang tauhid al-uluhiyah. Untuk melihat di halaman 155 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid al-uluhiyah merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, hingga rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an i'budullah, hendaklah kalian semua beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Faminhum man hadallah, di antara mereka yang dapat petunjuk dari Allah, wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, dan di antara mereka yang tetap dalam kesesatan.
Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah menyebutkan dalam ayat ini, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Artinya setiap umat itu mesti ada rasulnya. Tidak mungkin enggak ada. Mesti ada rasul yang Allah utus. Karena itu Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu pun umat melainkan sudah ada pengancamnya. Setiap umat pasti ada pengancamnya. Pasti ada rasulnya. Dan ini hujjah nanti di hari kiamat. Apakah mereka mentaati rasul itu atau tidak? Makanya rasul yang diutus oleh Allah 313 rasul. Dan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 124.000 Nabi. Dan ada di buku ini. Ketika kita membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul, ada pembahasannya. Inti dakwah para anbiya wa rasul, dakwah tauhid. Makanya di sini sebutkan semua Nabi, semua Rasul yang diutus oleh Allah kepada setiap umat, itu mesti mereka mendakwakan ani'budullah wajtanibut taghut. Ini rukun dari dakwah. Perhatikan, rukun dakwah itu ada dua rukun dakwah. Yang pertama, ani'budullah, mengajak manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, yaitu meninggalkan semua sesembahan kepada selain Allah. Wajtanibut taghut. Kalau ada dai yang mereka berdakwah tidak mengikuti ini, dia menyimpang dakwahnya. Bab dakwah ini wajib ditempuh dengan cara yang telah ditempuh oleh para rasul, para nabi. Ini namanya manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, fihi al-hikmatu wal aql. Manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, fihi al-hikmatu wal aql. Artinya manhaj para nabi dan para rasul dalam berdakwah, di sini ada hikmah. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam dakwanya hikmah. Hikmah dalam berdakwah itu memulai dakwah itu dengan tauhid, tidak dimulai dengan yang lain. Ketika dakwah ini dimulai dengan yang lainnya, maka dakwah itu tidak hikmah. Karena hikmah mengikuti jejaknya, jalan-jalannya para nabi dan para rasul, dan mengikuti sayyidul anbiya wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Enggak boleh menyimpang. Kalau menyimpang dari dakwah ini pasti sesat. Dan umat tidak mendapatkan faedah dan manfaat dari dakwah ini. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Ketika para dai mendakwakan dakwah yang lain, apakah dia mulai dakwahnya dengan masalah ekonomi, dakwahnya mulai masalah keluarga, mulai dakwahnya dengan masalah politik, mulai dakwahnya dengan masalah yang lain, maka umat tidak mengambil manfaat dari dakwah itu. Karena menyimpang dakwah ini. Jadi dakwah ini harus mulai dengan dakwah tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Semua nabi, semua rasul, semua dakwahnya demikian. Makanya dilanjutkan di ayat yang lainnya, di surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku, fa'budun, dalam beribadah hanya kepadaku. Artinya semua rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwah mereka kepada kaumnya dengan tauhid al-uluhiyah, agar kaum mereka beribadah dengan benar hanya kepada Allah saja. Seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam berkata kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja, agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Antum lihat dalam surah Al-A'raf bagaimana Allah mengutus nabi-nabi, mengutus rasul-rasul, dan mereka mendakwakan dakwah tauhid. Yang didakwakan oleh para anbiya wa rasul adalah dakwah tauhid. Untuk melihat dari nabi atau rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Untuk melihat di ayat 59,
di surah Al-A'raf surah 7 ayat 59. Allah berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh kami telah utus Nuh, Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata, wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah, tiada ilah yang lain melainkan hanya Allah. Sesungguhnya aku takut sekalian azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jadi setiap kaum itu diancam oleh para nabi dan rasul agar mereka takut kepada azab Allah. Ini yang mereka masih kafir, apalagi orang-orang Islam harus terus diancam mereka dengan azab Allah, baik azab yang dekat sekarang ini dengan mereka berbuat syirik kepada Allah akan diazab oleh Allah, maupun juga nanti azab di hari kiamat. Semua nabi mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kalau kalian tidak mentauhidkan Allah, berbuat syirik, maka aku takut sekalian azab di hari yang besar. Kemudian antum lihat di ayat 65-nya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Di ayat 65-nya, dan kepada kaum Ad kami utus seorang rasul dari saudara mereka yaitu Hud alaihi salatu wassalam. Nabi Hud alaihi salam berkata, ya wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah saja, tidak ada bagi kalian ilah yang lain selain Allah. Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Bertakwa maksudnya apakah kalian tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian di ayat 73-nya Allah sebutkan, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, beribadah kalian hanya kepada Allah saja, tiada ilah yang lain melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nabi, semua rasul demikian. Mereka menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat 85-nya Allah menyebutkan, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka yaitu Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, beribadah kepada Allah. Artinya hendaklah kalian mentauhidkan Allah, tidak ilah yang lain melainkan hanya Allah. Semua nabi, semua rasul dakwanya dakwah tauhid. Baru setelah itu mereka dakwakan juga yang lain, pelanggaran-pelanggaran yang ada yang mereka lakukan. Seperti Nabi Lut mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian Nabi Lut juga menegur perbuatan kaumnya yang mereka melakukan liwat, homoseks. Begitu juga kaumnya Nabi Syuaib, orang-orang Madian yang mereka biasa mengurangi timbangan, curang dalam timbangan. Tapi yang pertama kali dakwakan dakwah tauhid dulu sebelum yang lainnya. Jadi semua dai tetap harus memulai dakwanya dakwah tauhid. Apapun problem yang ada di masyarakat tetap harus dimulai dengan dakwah tauhid. Karena yang merintahkan demikian Allah SWT. Dan enggak boleh kita rubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW juga memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Seluruh nabi enggak ada satupun yang menyimpang. Makanya kita wajib untuk mengikuti jejaknya mereka. Ketika kita mendakwakan dakwah yang lain, maka pasti menyimpang dari dakwah itu dan sesat. Makanya di bagian akhir dari buku ini, jadi di awalnya saya mulai dengan tauhid, di akhirnya saya akhiri dengan tauhid dalam buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk melihat di halaman 620 di poin 82. Di poin 82
Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah manusia, seluruh manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Allah yang tahu, dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Di sini disuruh kita mendakwakan dengan cara hikmah. Kita lihat penjelasan para ulama tentang ini. Dijelaskan oleh Syekh Al-Alama Syekh Abdul Hamid bin Badiz dalam kitabnya Ad-Durar Al-Ghaliyah fi Adab ad-Da'wa wa Da'iyah. Artinya mutiara yang berharga tentang adab dakwah dan adabnya seorang dai. Kata beliau, ayat yang mulia di atas adalah asas yang mengajarkan jalan menuju kepada Allah dan jalan dalam berdakwah kepada para dai. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada para hambanya melalui kitabnya yang Allah turunkan dan dengan penjelasan Rasulnya SAW perkara-perkara yang dalamnya terdapat penerangan untuk akal mereka, kesucian jiwa dan kelurusan perbuatan mereka. Allah telah menamakan syariat itu dengan sabil, jalan. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Rabbmu. Dan Allah kaitkan antara sabil dengan Rabb, sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika, supaya mereka tetap konsisten dalam seluruh fase perjalanan di kehidupan ini, agar dapat mengantarkan mereka kepada puncak yang dituju, yaitu kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Dan Allah merangkaikan kata sabil, jalan, dengan dirinya, sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika. Dan Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, itu jalan Allah. Allah juga menyebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, tidak ada orang yang paling baik perkataan dengan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Kalimatnya selalu dikaitkan dengan Allah. Jadi Allah merangkaikan kalimat sabil dengan dirinya sehingga disebut sabilillah, jalan Allah, supaya para hamba tahu bahwa dialah yang telah membuatnya. Jalan ini, jalan dakwah ini, Allah yang telah membuatnya, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat mengantarkan menuju kepada keridhaan Allah melainkan dengan jalan itu. Artinya nggak ada sesuatu yang dapat mengantarkan menuju keridhaan Allah selain jalan Allah, nggak ada jalan lain kecuali satu jalan ini. Ayat di atas pada asalnya merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada nabi pilihannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut Allah merintahkan nabinya untuk berdakwah menuju jalan Rabbnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin yang dapat dipercaya dan al-ma'sum yang terjaga dari dosa, sehingga tidaklah beliau meninggalkan sesuatu di antara jalan Rabbnya kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah mendakwakannya. Dengan demikian kita tahu bahwa apa saja yang tidak diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hal itu bukan termasuk jalan Allah. Sehingga dengan ini dan banyak lagi yang semisalnya, kita mendapatkan petunjuk tentang perbedaan antara al-haq dengan al-batil, petunjuk dengan kesesatan, serta kita akan mengenal antara dai-dai yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan dai-dai syaitan. Maka barang siapa yang menyeru kepada apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW, berarti ia termasuk dai-dai Allah yang menyeru kepada al-haq dan hidayah. Dan barang siapa yang menyeru kepada apa yang tidak diserukan oleh Rasulullah SAW, maka ia termasuk dai-dai syaitan yang menyeru kepada kebatilan dan kesesatan. Oleh karena itu, seorang muslim yang mengikuti Rasulullah SAW akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk mendakwakan setiap yang dia ketahui dari jalan Rabbnya. Jika setiap individu dari kalangan kaum muslimin menjalankan dakwah ini sesuai dengan kemampuannya, maka akan teranglah jalan Allah bagi orang-orang yang menempuhnya. Ilmu akan tersebar di kalangan kaum muslimin, dan jalan-jalan kebatilan akan sepi dari dai-dai syaitan. Ini dari kitab Ad-Durar Al-Ghaliyah fi Adab ad-Da'wa
wa da'iyah oleh Syekh Al-Allamah Abdul Hamid bin Badiz rahimahullah. Jadi kewajiban yang terbesar yang wajib ditempuh oleh para dai, para ustadz, para ulama adalah meniti manhaj para nabi. Antum lihat di halaman 622-nya. Kewajiban terbesar yang wajib ditempuh oleh para dai, ustadz dan ulama adalah meniti manhaj para nabi dalam berdakwah menuju kepada Allah. Jadi wajib kita untuk menempuh jalan itu. Enggak boleh kita menyimpang dari jalan itu. Kalau menyimpang dari jalan itu pasti sesat. Saya sebutkan alasan-alasannya di sini. Ini penting untuk kita ketahui, karena banyak para dai yang berdakwah tidak tahu bagaimana cara berdakwah, tidak tahu manhaj dakwah. Seolah-olah dakwah itu hanya sekedar ya menyampaikan, asal ngomong, asbun, asal bunyi, asal yang penting ya kita ngisi aja, kultum. Nggak boleh. Dakwah ini harus orang berilmu. Nggak boleh orang masuk ke medan dakwah kecuali dia berilmu. Karena Allah mensyaratkan demikian dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Yusuf, surah 12, ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah berfirman dalam surah Yusuf, surah 12, ayat 108, Qul hadhihi sabili. Katakanlah ini jalanku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ala basirah, dengan ana wa man ittaba'ani, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallahi, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak masuk orang berbuat syirik. Di sini Allah menyebutkan di ayat ini dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basira, dengan jalan, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Antum perhatikan di sini, Allah menyeru Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada semua manusia, Qul hadhihi sabili, ini jalanku, ini dakwahku, ini manhajku. Dijelaskan kepada umat ini. Ini jalan saya, ini manhaj saya. Tidak ada yang disembunyikan dalam dakwah ini. Terang-terangan menjelaskan. Ini jalan yang benar. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan mengajak manusia kepada pribadi, bukan diri kita, bukan untuk diagungkan, dipuji, disanjung, bukan. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan kepada organisasi, bukan kepada partai, bukan. Tapi ad'u ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah, mengajak manusia ke sorga. Itu jalan dakwah. Enggak ada yang lain jalan ini. Allah menyebutkan demikian, ad'u ila Allah. Dan di dalam kalimat ad'u ila Allah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di sini ada tanbih alal ikhlas. Peringatan tentang keikhlasan, mengajak manusia ke jalan Allah dengan keikhlasan. Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita mengajak manusia ke jalan Allah karena Allah memerintahkan kita untuk mengajak. Kita diberikan oleh Allah sedikit ilmu, kita sampaikan dakwah ini. Tapi kita harus mengerti tentang Quran, mengerti tentang sunnah. Enggak boleh kita berdakwah tanpa ilmu. Karena selanjutnya Allah mengatakan ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Artinya seorang dai, seorang ustadz, dia wajib untuk berilmu. Enggak boleh dia berdakwah tanpa ilmu. Dan ini berat tanggung jawabnya dari kiamat nanti. Berat, akan ditanya dia tentang apa yang didakwakan. Ad'u ila Allah ala basirah, aku mengajak manusia ke Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ketika dikatakan ilmu dan keyakinan, ilmu itu adalah Quran was sunnah ala fahmi salaf, enggak ada yang lain. Ketika dikatakan ilmu, yaitu Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, enggak ada yang lain ilmu itu. Karena itulah yang didakwakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in, dan juga oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immatul mujtahidin. Mereka mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikuti aku. Dari kalimat ana wa man ittaba'ani untuk menunjukkan apa? Tentang wajibnya kita mengikuti manhaj para sahabat. Karena para sahabatlah orang-orang berilmu, dan para sahabat yang pertama kali mendakwakan dakwah tauhid setelah Nabi Muhammad SAW. Kalimat ana wa man ittaba'ani menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti
jalannya para sahabat. Wa subhanallah, maha suci Allah. Dalam berdakwah kita wajib untuk mensucikan Allah. Kita wajib menetapkan semua nama-nama Allah dan menetapkan semua sifat-sifat Allah, dan kita wajib mensucikan Allah dari semua sifat kurang dan sifat aib bagi Allah. Kita wajib mensucikannya. Kita wajib menetapkan semuanya. Wa subhanallah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Artinya kita wajib berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Kita wajib untuk berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan yang ada di muka bumi. Enggak boleh kita bergabung dengan orang-orang berbuat syirik. Enggak boleh bersatu dengan mereka, enggak boleh memuji mereka, enggak boleh mencintai orang yang berbuat syirik, enggak boleh. Kita wajib bara, dan itu akidah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal dakwah harus ada akidah al-wala wal bara. Wala, cinta kepada Allah, kepada orang-orang beriman, dan bara, berlepas diri dari orang-orang musyrik dan kafir. Itu harus. Ini agama yang wajib kita jalankan dan kita sampaikan kepada umat. Selanjutnya, jadi para nabi dan para rasul semua dakwanya dakwah tauhid. Kita kembali kepada pembahasan kita, halaman 156. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 32, "Farsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun." Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Beribadah hanya kepada Allah. Hendaklah kalian semua beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Maka mengapa kalian tidak bertakwa?" Bertakwa, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah? Orang-orang musyrik tetap saja mereka mengingkarinya. Mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah. Mereka menyembah, meminta bantuan dan pertolongan kepada ilah-ilah dengan menyekutukan Allah. Artinya kaum musyrikin seperti yang sudah kita bahas, ya, kaum musyrikin seperti yang sudah kita bahas dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Kaum musyrikin mengakui tentang apa? Rububiyahnya Allah. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Mudabbir, Muhyi, Mumit, dan yang Allah mereka mengakui. Tapi tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam. Karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Mereka menyembah Allah, tapi masih menyembah yang lain selain Allah. Mereka meminta kepada Allah, tapi mereka minta juga kepada selain Allah. Ini syirik namanya. Ya, kalau ada orang Islam yang dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi dia minta juga kepada kubur-kubur wali, kubur-kubur Habib, datang ke sana minta, menangis, minta dimudahkan urusannya, minta disembuhkan penyakitnya, minta segala macam. Ini syirik. Ini yang dikatakan syirik. Namanya syirkun akbar, syirik yang paling besar, yang menghapuskan seluruh amalnya. Jadi pengambilan ilah-ilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin dibatalkan oleh Allah dengan dua bukti. Ilah-ilah yang diambil oleh kaum musyrikin, yang mereka beribadah, mereka menyembah, mereka berdoa, yang mereka menggantungkan hatinya kepada selain Allah, ini sudah dibatalkan oleh Allah dengan dua bukti. Bukti yang pertama, ilah-ilah yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan rububiyah dan uluhiyah sedikit pun juga, karena mereka adalah makhluk, tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya, serta tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 3, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura." Namun mereka mengambil ilah-ilah selain Allah untuk disembah, padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan, tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Di sini disebutkan oleh Allah, mereka orang-orang musyrikin mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah. Apakah bentuknya Tuhan itu kubur, batu, pohon, atau apa aja?
Allah katakan mereka itu yang mereka jadikan sesembahan selain Allah, yang pertama la yakhluquna syai'a, nggak bisa menciptakan. Yang kedua wa hum yukhlaqun, mereka diciptakan. Yang ketiga mereka tidak memiliki untuk dirinya, yaitu tidak bisa menolak bahaya, tidak kuasa menolak bahaya. Yang ketiga. Yang keempat mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat. Yang kelima mereka tidak bisa, tidak kuasa untuk mematikan, la yamlikuna mautan. Yang keenam wala hayatan, dan mereka tidak bisa menghidupkan, wala nusyura, dan mereka juga tidak bisa untuk membangkitkan. Berarti lemah, nggak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Ya, Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka jadikan sebagai Tuhan selain Allah, Allah sudah batalkan di sini. Dengan apa? Dengan 7 di sini. Tidak bisa menciptakan. Mereka diciptakan. Mereka tidak bisa dan tidak mampu untuk menolak bahaya dari dirinya. Tidak mampu memberikan manfaat. Mereka tidak bisa kuasa untuk mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak juga mengumpulkan. Ada raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di samping Fir'aun ada Namrud. Dibantah oleh Nabi Ibrahim bahwa yang bisa mematikan, menghidupkan itu hanya Allah. Kata raja ini, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Antum lihat. Kemudian dibantah lagi oleh Nabi Ibrahim, kalau demikian kamu pindahkan matahari itu yang terbit dari timur, pindahkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah sebutkan bagaimana Namrud membantah Nabi Ibrahim. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, padahal dia diciptakan, nggak bisa menciptakan. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih, di ayat 258. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang membantah Ibrahim tentang Tuhannya, yang Allah berikan kepada dia kerajaan, dia menganggap dari kerajaan itu dianggap dia sebagai Tuhan. Maka Ibrahim berkata kepada dia, kepada raja ini, Rabbku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Kata raja ini, aku juga bisa menghidupkan, mematikan. Jadi dibawa 2 orang yang dipenjara, satu dibunuh, satu dilepas. Ini kan kebodohan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari itu dari timur. Fa'ti bil maghrib. Kalau kamu sebagai Tuhan, datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka tercengang orang kafir itu. Tercengang dia. Bingung, enggak bisa menjawab apa-apa. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi pada hakikatnya Tuhan yang diambil oleh manusia selain Allah enggak mampu apa-apa. Apakah itu patung, apakah batu, apakah pohon, atau orang yang dikubur. Jadi yang banyak sekarang ini jadikan oleh sebagian orang dikubur, yang dianggap oleh mereka dia nabi, dia wali, dia orang yang betul-betul punya keturunan dari nabi, punya kedudukan dan segala macam. Nggak bisa apa-apa. Di saat dia masih hidup nggak bisa apa-apa, lagi sudah mati. Makanya Allah batalkan semuanya itu. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Nanti saya akan bawakan di samping ayat-ayat ini. Antum lihat lagi di surah Saba ayat 22 23.
Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai suatu peran atau saham dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat. Di ayat ini Allah sebutkan, kalian seru kepada orang-orang yang kalian sembah selain Allah. Ya, patung-patung, kubur-kubur, batu-batu dan yang lainnya yang kalian sembah. Yang pertama kata Allah, mereka ini tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan bumi. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ardh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma lahum fima min syirkin, dan mereka sama sekali nggak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Nggak ada saham sama sekali. Dan mereka nggak mampu untuk menciptakan sama sekali. Yang ketiga, wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka juga sama sekali tidak menjadi pembantu bagi Allah. Artinya tidak membantu Allah untuk menciptakan langit dan bumi. Dan yang keempat, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan enggak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 191, ayat 192, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun juga, sedangkan berhala itu sendiri adalah diciptakan, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Artinya Allah menyebutkan di sini, apakah mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka nggak bisa menciptakan sesuatu. Yang kedua, mereka diciptakan. Yang ketiga, mereka nggak mampu untuk menolong orang lain. Yang keempat, mereka juga nggak mampu untuk menolong dirinya. Sama seperti orang-orang yang menyembah kubur, meminta kepada kubur, nggak mampu apa-apa dia. Nggak bisa mencipta, nggak bisa menolak bahaya, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa mengabulkan doa, bahkan mereka nggak mendengar. Antum lihat dalam surah Fatir di ayat 13-14. Saya nggak masukkan di dalam buku ini. Antum lihat di surah Fatir surah 35 ayat 13-14. Allah menyebutkan dalam surah Fatir, setelah Allah menyebutkan tentang kekuasaannya di ayat 13, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah masukkan malam ke dalam siang, dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Allah mudahkan perjalanan matahari dan bulan, semua berjalan sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Demikianlah itulah Allah Rabb kalian, bagi Allah semua kerajaan. Dan orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, artinya orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, mereka yang kalian berdoa kepadanya tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Nggak punya. Kalau antum buka kurma, itu kurma bijinya itu yang nempel ada kulit di biji, itu namanya kulit ari. Mereka nggak punya sama sekali. Yang menciptakan pohon korma, menumbuhkan pohon korma sampai buahnya korma, Allah yang menumbuhkan. Nggak ada satupun makhluk yang bisa untuk menciptakan itu. Mereka nggak punya, setipis kulit ari nggak punya. Allah yang memiliki. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak akan mendengar doa kalian. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, apakah itu patung, apakah itu kubur, orang-orang yang mati itu,
nggak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar doa kalian, mastajabu lakum, mereka tidak bisa menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, enggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang Maha mengetahui. Jadi kalian berdoa kepada mereka enggak bisa menjawab. Dan orang di kubur enggak bisa mendengar, tidak bisa mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kalian enggak bisa mendengarkan orang yang dikubur, kata Allah SWT. Jadi ini harus kita perhatikan bahwa orang-orang yang diminta oleh manusia kepada selain Allah nggak bisa apa-apa, nggak bisa menjawab sama sekali, dan nggak akan sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang hidup aja nggak mampu untuk memberikan, dan semua yang disebutkan di sini nggak bisa mereka menciptakan. Mereka semua diciptakan. Artinya semua yang disembah oleh manusia ini bukan sebagai Tuhan. Kenapa orang datang ke kubur-kubur minta sesuatu? Allah ajak berpikir. Kenapa mereka datang kepada mereka? Kenapa minta? Mereka nggak punya apa-apa sama sekali. Mereka tidak bisa menciptakan. Syarat Tuhan itu dia sebagai ilah menciptakan. Kemudian dia berkuasa. Kemudian nggak butuh apa-apa, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam yang dijadikan Tuhan, dan juga ibunya dijadikan Tuhan, kata Allah, kana ya'kulani ta'am. Keduanya itu makan makanan. Gimana Tuhan makan? Tuhan nggak butuh makan. Anda melihat Allah abadikan dalam Al-Quran yang Isa dianggap sebagai Tuhan, Allah sebutkan gimana Tuhan? Tuhan nggak butuh makan, Tuhan nggak butuh minum, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Jadi untuk Allah mengajak berpikir. Antum lihat dalam surah Al-Maidah, bagaimana dijadikan Tuhan sedangkan keduanya makan. Allah menyebutkan dengan kalimat makan di situ. Gimana sebagai Tuhan padahal dia makan? Nggak mungkin kalau Tuhan itu makan. Sedangkan malaikat aja nggak butuh makan, nggak butuh minum malaikat. Untuk melihat di surah Al-Maidah, setelah Allah menyebutkan tentang kekafiran orang-orang mengatakan Isa sebagai Tuhan, jadi kafir. Di ayat 72-nya, di ayat 73-nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Kafir. Allah mengatakan kafir. Di ayat 73 mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga, trinitas. Ini kafir. Dan tidak ada ilah yang berhak dibelahirkan hanya Allah. Kemudian di ayat 75-nya Allah menyebutkan mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulani at-ta'am. Jadi Allah menyebutkan tidaklah Isa bin Maryam kan seorang rasul, bukan Tuhan. Telah berlalu sebelumnya Isa rasul-rasul, dan ibunya seorang yang jujur. Ibunya Nabi Isa yaitu Maryam, orang yang jujur, dan dia termasuk tokoh dari ahli sorga, Maryam bintu Imran. Kana ya'kulani ta'am, dua-duanya makan makanan. Gak mungkin Tuhan makan. Kana ya'kulani ta'am. Undur kaifa nubayyinu ayati tsumma anzur an yufakun. Perhatikanlah, lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka ayat-ayat, kemudian lihatlah bagaimana mereka dikembalikan nantinya. Dan bagaimana mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Ya, Tuhan gak butuh makan, gak butuh minum. Tuhan juga tidak butuh istri. Makanya ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, ini langit bumi ini akan pecah semuanya. Pecah semuanya. Karena perkataan yang besar, yang mungkar, kemungkaran paling besar mengatakan Allah itu punya anak. Bagaimana punya anak?
Allah sendiri tidak punya istri. Untuk melihat dalam surah Al-An'am Allah sebutkan bagaimana Allah punya anak, Allah sendiri tidak punya istri, dan Allah nggak butuh. Allah lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah menyebutkan bagaimana Allah itu punya anak, sedangkan Allah nggak punya istri. Di ayat 101 dalam surah Al-An'am, Badi'us samawati wal ard anna yakun lahu walad wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Disebutkan di ayat 101 102, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah pencipta langit dan bumi dengan bentuk keindahan yang paling indah, badi'. Belum ada pencipta sebelumnya. Badi'us sama. Artinya Allah yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, dan ciptaan Allah sangat indah. Badi'us sama. Anna yaqulat, bagaimana Allah punya anak? Walam taqulahu sahibah, sedangkan Allah enggak punya istri. Bagaimana Allah punya anak? Allah enggak punya istri. Wa khalaqa kulla syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian, la ilaha illahu, tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah. Khaliqu kulli syai' fa'budu, Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Makanya Allah yang menciptakan, enggak ada yang mencipta selain Allah. Makanya orang wajib untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Enggak boleh dia beribadah kepada Allah. Allah juga menegur dalam surah At-Tur. Antum lihat surah At-Tur. Tentang orang-orang yang masih menyembah kepada selain Allah. Waktu itu ada seorang yang masuk Islam bernama Jubair bin Mut'im. Ketika mendengar ayat itu, kada qalbi yatir, sampai hatiku ini terbang gitu, mendengarkan ayat itu. Di surah At-Tur di ayat 36 Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka menciptakan? Maksudnya apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Gak mungkin, mustahil. Ada meja ini, mesti ada yang membuat meja ini. Ada bangun masjid, mesti ada yang membuat bangunannya. Ada rumah, mesti ada yang membuat. Maksudnya ada alam semesta jadi dengan sendiri, gak mungkin. Am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka dicipta tanpa sesuatu, gak ada yang menciptakan? Gak mungkin. Amul khaliqun, atau mereka menciptakan? Dua, kata Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, nggak ada yang menciptakan? Nggak mungkin, mustahil. Ada sesuatu, nggak ada yang menciptakan? Nggak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Amul khaliq, atau mereka menciptakan? Nggak mungkin juga mereka menciptakan. Bagaimana mereka menciptakan langit dan bumi? Kemudian selanjutnya, am khalaqus samawati wal ard, lebih besar lagi pertanyaan. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun, mereka tidak meyakini, nggak beriman. Apa kata Jubair bin Mut'im dalam riwayat Bukhari, ketika mendengar ayat ini, kada qalbi yatir. Waktu itu Jubair bin Mut'im datang ke Madinah. Nabi salat maghrib waktu itu. Waktu Nabi salat maghrib, Nabi membaca surah At-Tur. Surah At-Tur. Surah ini, kita melihat surah ini 49 ayat. Surah At-Tur ini Nabi baca semuanya di surat maghrib ini. Bahkan Nabi pernah baca sholat maghrib itu surah Al-A'raf 206 ayat, selesainya menjelang isya. Mulai maghrib selesai isya. Jadi pernah juga Nabi sholat maghrib baca surah-surah yang panjang, pernah gitu. Tapi secara umum surah yang pendek. Nah, Jubair waktu itu datang ke Madinah dan mendengar, sebagai utusan mendengar, langsung masuk Islam. Begitu mendengarkan ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am khaliqun, berpikir, siapa yang menciptakan? Benar Allah yang menciptakan. Berarti satu yang disembah hanya Allah, yang lain nggak benar semua. Masuk Islam Jubair bin Mut'im, yang bapaknya Mut'im bin Adi.
masih kafir waktu itu, yang dia waktu itu melindungi Nabi SAW, Mut'im bin Adi. Dan ini riwayatnya sahih, riwayat Bukhari. Perkataan Jubair bin Mut'im, kana qalbi yatir, hampir saja hatiku terbang. Maksudnya hatiku ini baru faham, baru sadar itu bahwa kita ini diciptakan, Allah yang menciptakan, semua batil selain Allah itu. Gitu. Makanya Allah mengatakan, dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunil batil. Allah itu satu yang hak, selain Allah semuanya batil. Dan Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Besar. Selanjutnya, apabila keadaan tuan-tuan itu demikian, maka sungguh sangat bodoh, sangat batil dan sangat zalim apabila menjadikan mereka sebagai ilah sesembahan dan sebagai tempat minta pertolongan. Ini ayat-ayat yang saya bacakan tadi ini, ya, ini banyak ayatnya, baik yang tertulis di sini maupun yang tadi saya sebutkan beberapa surahnya. Ini ada anggapan dari sebagian orang, ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin yang mereka menyembah berhala. Adapun kita, kalau umpamanya menyembah, minta-minta ke kubur wali, nggak apa-apa, kata mereka. Ini kan mereka menafsirkan ayat dengan ra'yunya. Kalau ayat ini bentuknya umum, apa aja yang mereka sembah selain Allah, apakah bentuknya batu, pohon, atau yang lainnya. Saya akan sebutkan tentang pengertian al-wathan. Ya, bab Nabi pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu Nabi menyatakan demikian. Jangan Kau jadikan ya Allah kuburanku sebagai berhala yang disembah. Di dalam syarah kitab Tauhid di bab ke-20 dalam syarah kitab Tauhid, bukan syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, syarah kitab Tauhid, tentang gulu kepada kuburan orang saleh, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ya Allah, jangan Kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh sangat murka Allah kepada kaum yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga yang lainnya. Di sini kalimatnya wathan. Ya Allah, jangan Kau jadikan kuburanku sebagai wathan, berhala yang disembah. Jadi artinya hatta kuburan orang soleh tetap dikatakan berhala. Sekarang pengertian wathan, definisi wathan. Saya sebutkan penjelasan ini dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Beliau menjelaskan begini. Jadi ketika beliau menyebutkan kenapa di bab, kalau yang tadi bab 20, ada bab 22 dibawakan bab maja anna ba'dha hadhil ummah ya'budul authan. Bab penjelasan bahwa ada sebagian umat Islam ini menyembah wathan, menyembah berhala. Kalimat wathan bisa sebagian umat Islam ini menyembah batu, pohon, menyembah juga kubur. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab karena ada anggapan sebagian orang mengatakan bahwa umat Islam ini meskipun dia menyembah apa aja tidak batal syahadatnya. Yang kedua, mereka beranggapan bahwa ayat-ayat yang tadi berkaitan dengan kaum musyrikin. Kalau umat Islam tidak kena, semua kena. Ayat ini yang kita ambil khitabnya umum untuk semua manusia, bukan khusus. Jadi bukan sebabnya yang kita ambil itu artinya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil itu umumnya lafaz, bukan sebab turunnya ayat. Disebutkan di sini oleh Syekh As-Sa'di. Maksud hadhihi tarjamah al-hadar min asy-syirki wal khawf min wa annahu amrun waqi'un fi hadhihi al-ummati la mahalata wa raddu ala man za'ama anna man qala la ilaha illallah
wa tasamma bil Islam annahu yabqa ala islami walau fa'ala ma yunafihi min al istighatsati bi ahli al quburi wa du'aihim wa samma dzalika tawassulan la ibadatan fa inna hadza batil. Tujuan dari bab ini agar manusia berhati-hati dari kesyirikan dan takut jangan sampai jatuh ke kesyirikan. Ketika Nabi menyebutkan nanti akan ada sebagian umat Islam menyembah berhala, bab ini dibawakan agar umat Islam hati-hati jangan sampai mereka jatuh nanti. Kalau mereka jatuh perbuatan ini, hapus seluruh amalnya, batal syahadatnya. Ini perkara yang waqi di tengah-tengah umat ini. Artinya tidak bisa dihindari lagi. Pasti akan ada di tengah umat Islam yang menyembah berhala. Artinya menyembah kubur, batu, dan masih ada. Pasti ada. Dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia menamakan dirinya dengan Islam, dia tetap dengan keislamannya. Meskipun dia telah menafikan syahadat ini dengan apa-apa yang jelas syirik. Seperti apa? Seperti dia istighatsah, minta tolong disatu kepada penghuni kubur dan berdoa kepada mereka, meskipun mereka namakan itu sebagai tawassul, bukan ibadah. Ini semuanya batil. Fa innal wathana ismun jami'un likulli ma 'ubida min dunillah la farqa bainal ashjari wal ahjari wal abniyati wala bainal anbiya'i was salihin wat talihin fi hadzal mawdi' wa huwa al ibadatu fa innaha haqqullahi wahda faman da'a ghairallahi aw abadahu faqad ittakhadahu wathana wa kharaja bidzalika 'anid din wa lam yanfa'hu intisabu ila al-islam fakam mimman intasaba ila al-islam min musyrikin wa mulhidin wa kafirin wa munafiqin wal ibratu bi ruhid din wa haqiqatihi la bimujarrad al-asami wal alfaz allati la haqiqata laha. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, kata beliau, sesungguhnya wathan, berhala itu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Tidak ada perbedaan apakah yang disembah itu pohon, yang disembah itu batu, yang disembah itu bangunan, yang disembah itu kuburannya para nabi, yang disembah kuburannya orang-orang soleh, atau yang disembah itu kuburannya orang-orang jahat. Tidak ada beda pada masalah ini. Definisi dari wathan demikian, yaitu dia harus melakukan ibadah ini hanya kepada Allah. Dia wajib ibadah kepada Allah. Ketika dia palingkan ibadah itu atau dia berdoa kepada selain Allah, seperti yang tadi itu, pada pohon, batu, bangunan, kuburan, apakah kuburan nabi, orang soleh, maka orang itu kalau dia melakukan ibadah kepada kuburan atau dia berdoa kepada mereka, maka dia telah menjadikan kuburan itu sebagai berhala, dan dia keluar dari agama Islam dengan sebab itu. Tidak ada manfaat dia menisbatkan diri kepada Islam. Betapa banyak orang-orang menisbatkan diri kepada Islam dari orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan ibrah itu dengan ruh agama ini, dan hakikat agama ini tauhid, hakikat agama ini bukan dengan nama, bukan dengan lafaz yang tidak ada hakikatnya. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman Nasa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid. Makanya kita harus paham ini. Jadi orang yang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, dia telah melakukan apa? Kesyirikan yang besar. Kesyirikan yang besar. Dan juga orang ini pertama hilang agamanya, kedua hilang akalnya. Agamanya hilang. Murtad dari agama dengan dia menyembah kepada selain Allah, yang kedua hilang akalnya. Bagaimana dia meminta, dia berdoa kepada selain Allah yang gak bisa memberikan manfaat, gak bisa menolak bahaya, kan akalnya gak waras. Jadi ini tuhan-tuhan yang mereka sembah, yang mereka berdoa selain Allah, menunjukkan bahwa mereka ini sangat bodoh, batil dan zalim apabila mereka menjadikan mereka sebagai ilah sesembahan dan tempat pertolongan. Bukti yang kedua sebenarnya orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah
satu-satunya Rabb, pencipta, yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Mereka juga mengakui bahwa hanya Allah lah yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Hal ini mengharuskan mengesahkan uluhiyahnya Allah sebagaimana mereka mengesahkan rububiyahnya Allah. Jadi kesimpulannya, tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi tauhid ar-rububiyah yang mereka meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik langit dan bumi, Allah sebagai pengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah menghidupkan, mematikan, konsekuensinya yaitu kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alun lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, beribadah kalian hanya kepada Allah saja, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Artinya agar kalian mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Itu Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu Allah menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Oleh karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Artinya Allah menjadikan dalil di sini dari tauhid rububiyah. Untuk perhatikan ayatnya. Di mana letak tauhid rububiyahnya di sini? Di mana? Di ayat ini. Alladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahkan kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Kan manusia ini, kaum musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta mereka. Kalau Allah sebagai pencipta, berarti mereka wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan Allah yang menciptakan langit, bumi, Allah menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, maka jangan kalian menyekutukan, janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Ini masih pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Ini penting untuk kita ketahui tentang tauhid al-uluhiyah ini supaya kita paham betul ini bahwa kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau kita mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, maka kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan yang sangat bermanfaat yang disampaikan di pagi hari ini. Dan di Khotal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif untuk pendengar dan pemirsa. Tentunya dengan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Silakan, di kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu. Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Dikecilkan volume radio atau TV-nya, Ibu. Ada feedback. Iya. Saya dari Perigi, Kabupaten Perigi Motong. Ya, silakan pertanyaannya, Ibu. Ya, mau bertanya, Pak. Di sini kan banyak yang menjual biasanya pakai jampi-jampi. Yang dari nenek-nenek begitu. Apa hukumnya bagaimana, Pak? Jual beli dengan ada jimat-jimat atau jampi-jampi ya, Bu ya? Baik. Terima kasih Ibu di Parigi tadi. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang berkaitan dengan jampi-jampi dalam Islam itu, Nabi bersabda SAW, inna ruqa wa tamaimah wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah
jampi-jampi dan tangkal-tangkal itu syirik. Dalam Islam ketika orang melakukan jual beli yang wajar aja, nggak ada bacaan-bacaan tertentu, nggak ada juga dia menaruh di tokonya itu sesuatu untuk penglaris, nggak ada dalam Islam. Ini semua syirik. Dan juga ketika ada pengobatan, juga ketika ada orang pengobatan meruqyah dengan jampi-jampi yang tidak bisa dipahami, ini juga syirik, nggak boleh. Karena Nabi mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tiwal syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu syirik. Dan ada di buku ini penjelasannya. Artinya apakah itu bentuknya ruqyah? Apakah itu dia meletakkan di rumahnya sesuatu tangkal? Ini syirik. Atau di dagangannya supaya laris? Ini syirik. Atau dalam jual beli dia melakukan demikian. Dalam Islam nggak boleh semuanya. Jadi ini ketentuan syariat demikian, dan semua dalam agama Islam mudah, nggak sulit. Nah, ini karena kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang mereka yang salah, nggak boleh kita ikut. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, nggak boleh kita mengikuti ajaran dan agama nenek moyang, nggak boleh. Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, yang lain silakan. Terima kasih jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Ibu penanya pertama tadi di Parigi. Silakan di kesempatan kedua kami berikan kembali kesempatan via telepon. Ya, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari siapa, dari mana? Nama saya Agung dari Kuningan, Jawa Barat. Silakan, Agung. Ya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau saya berdoa terus diakhiri dengan ucapan kun fayakun, apakah itu termasuk syirik atau tidak? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Barakallahu fiik. Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya, doa ini ibadah. Doa, kata Nabi SAW, ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan akan berdoa kepada aku akan kabulkan doa kalian. Riwayat yang sahih itu ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Ada riwayat yang lain yang dhaif, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Ini dhaif riwayatnya. Yang sahih ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Karena doa ibadah, maka kembali kepada contoh Nabi. Nabi SAW mengajarkan ketika kita berdoa, kita memuji dan menyanjung Allah lebih dahulu. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita berdoa. Ikhtiar kita sebagai hamba, kita berdoa. Setelah berdoa, ya yang mengabulkan Allah. Tapi Allah berjanji akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Tapi kalimat kun fayakun nggak ada dalam riwayat. Nggak ada. Nggak ada setiap berdoa Nabi membaca kun fayakun. Sekalipun nggak ada. Kun fayakun ini kan artinya perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu. Makanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam dikatakan kalimatullah, kalimat Allah. Karena apa? Karena Allah menciptakan Isa dengan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Maka dikatakan Isa itu kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam. Perkataan apa yang Allah sampaikan kepada Maryam? Kun. Jadilah maka jadi. Kenapa? Karena Nabi Isa lahir tanpa bapak. Dan Maryam bukan seorang baghi, bukan seorang pelacur. Dia seorang yang jujur dan seorang yang suci. Allah menyampaikan kalimat ini ke rahimnya Maryam, maka Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Itu kalimat awalnya tentang kun fayakun. Tapi kalimat ini dipakai untuk berdoa, nggak ada. Dan kalimat ini dipakai oleh orang-orang tarekat. Supaya apa? Supaya bisa terbang, supaya bisa berjalan di atas air. Kun fayakun. Ini semuanya ilmu-ilmu sihir yang ada yang mereka gunakan. Dalam Islam nggak ada. Jadi kalimat doa dengan kalimat kun fayakun nggak ada dalam Islam. Nggak boleh kita lakukan. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah dan Allah yang mengabulkan doa kita sesuai dengan nas ayat Al-Quran, baik dalam surah Al-Baqarah maupun juga dalam surah Al-Mu'min yang tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian Agung. Selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat dari seorang ibu di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon nasihatnya. Ada seorang suami yang rajin mendatangi orang-orang pintar atau dukun untuk mendapatkan
air doa dan barang-barang lainnya dengan harapan agar mendapatkan kebaikan bagi istri dan anak-anaknya, serta istri dan anak-anaknya patuh kepada suami tersebut, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apakah suami tersebut sudah melakukan kesyirikan, dan bagaimanakah sikap dari seorang anak dan istrinya saat menghadapi kondisi tersebut? Terima kasih, jazakallahu khairan. Dan tambahan, apakah di saat suaminya tersebut sudah meninggal maka dibolehkan untuk mendoakannya? Terima kasih atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Iya. Ya, kalau kita lihat kondisi yang ada sebagian kaum muslimin, karena kejahilan, kebodohan mereka, ya mereka supaya menjadi orang baik itu ya dengan datang ke orang-orang pintar, ke dukun, atau kadang-kadang di ruqyah, atau kadang-kadang mereka minta air. Ini semua nggak ada dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan perbuatan mereka datang ke dukun, ke orang pintar, ini dosa besar dan ini syirik. Orang yang melakukannya tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Anda melihat ada di bab ke-57 di buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya menyebutkan tentang dukun, tukang ramal, orang pintar. Dan saya sebutkan juga tentang orang yang datang ke dukun, tukang ramal, orang pintar. Nabi bersabda SAW di halaman 466, "Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbalahu salatun 40 laila." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, dukun, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia telah kufur dengan Al-Quran, karena dalam Al-Quran tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Maka perbuatan itu melanggar. Cuma kita lihat orang ini karena kebodohan melakukannya, tidak tahu dia sebagai muslim karena kebodohan dia melakukan demikian. Dia minta air, datang ke dukun, dan air ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kan orang sering datang ke dukun minta air, dibacakan nama ustadznya. Nah, ustadznya sendiri itu sakit, dibacakan ya tambah sakit orang dikasih itu. Ya kalau mau berpikir yang wajar, masa air itu bisa menyembuhkan semua penyakit? Nggak ada nas, nggak ada dalil. Kalau air zam-zam, betul zam-zam, tapi diminumkan aja. Karena Nabi menyebutkan tentang zam-zam. Jadi zam-zam itu lima syuribalahu. Zam-zam itu tergantung bagaimana dia minumnya, niatnya. Kata Nabi, zam-zam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Zam-zam itu merupakan air yang mengobati semua penyakit, dan juga dia makanan dari segala macam makanan. Dan zam-zam Nabi katakan air yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan ini sudah mujarab, dibuktikan dari zaman Nabi dan seterusnya dibuktikan. Itu zam-zam. Tapi nggak ada riwayat kalau air putih itu bisa menyembuhkan semua penyakit, nggak ada. Dibacakan oleh ustadz menyembuhkan penyakit juga nggak ada keterangannya, nggak ada keterangan, nggak ada dalilnya. Jadi kalau dia mau ngobati, ya obati di ruqyah dengan bacaan-bacaan yang syar'i. Kemudian dia ingin anaknya jadi anak soleh, istri soleh dengan air, nggak bisa. Karena apa? Orang jadi soleh, anak jadi soleh dengan apa? Dengan pendidikan, bukan dengan air. Sekarang ini semuanya di ruqyah, gitu. Berarti yang ruqyahnya nggak waras ini, semua di ruqyah, motor di ruqyah, mobil di ruqyah, anak nakal di ruqyah. Ya anak nakal karena bapaknya nakal. Ini untuk merubah dia dengan apa? Pendidikan, dididik dia. Kan Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Dididik anak ini jadi anak yang soleh. Pendidikan bukan dengan air dan doa kepada Allah. Di samping mendidik, berjuang bagaimana mendidik anak ini. Ya sekolahnya di sekolah yang benar, yang ajarkan Quran dan Sunnah al-fahmi salaf, di pondok yang benar yang diajarkan Quran dan Sunnah al-fahmi salaf. Kemudian diamalkan, dan si orang tua juga membantu pendidikan ini. Insya Allah jadi anak yang soleh. Istrinya disuruh ngaji jadi orang yang soleha. Sekarang kalau sudah terjadi demikian, si suami ini meninggal dunia, bagaimana? Ya dia muslim karena kebodohan dia nggak tahu. Beda dengan tokoh-tokoh agama, dia kiai atau dia habib, dia ulama, dia tahu sudah sampai hujah pada dia berbuat syirik, ini nggak ada uzur bagi dia. Tapi untuk orang awam ada uzur karena ketidaktahuan dia, kebodohan dia. Ya tetap dia sebagai seorang muslim karena keawamannya. Wallahu a'lam. Yang lain. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Masih dari pesan singkat kami angkat kembali dari penanya yang tidak menyebutkan nama dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menjadikan kuburan sebagai wasilah kita di dalam berdoa? Karena sebagian kaum muslimin di negeri kita ini menganggap bahwa kuburan dari wali-wali mengandung keberkahan sehingga bisa kita berdoa di dekat kuburan tersebut sehingga menjadikan wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, tadi sudah saya jelaskan tentang masalah kuburan. Artinya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dalam Islam nggak boleh. Dan Nabi juga sudah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kuburan bukan tempat ibadah, dan kuburan bukan sebagai wasilah perantara kepada Allah, bukan. Dan tidak boleh. Ini perbuatan syirik, dan ini termasuk perbuatan gulu kepada orang-orang soleh. Kalau ada orang yang berdoa di sisi kubur Nabi atau di sisi kubur orang yang soleh, dia berdoa kepada Allah, tapi di kuburan itu, karena dia punya anggapan bahwa di kuburan itu, dekat kuburan itu, doa itu terkabul. Ini bid'ah. Perhatikan ya, ketika orang berdoa di tempat atau di kuburan orang soleh, dengan dia punya keyakinan bahwa berdoa di situ berarti doanya makbul, ini bid'ah. Yang kedua, kalau dia mengatakan bahwa orang soleh inilah yang dapat mengabulkan doa dia, cuma dia kalimat pakainya bahwa dia sebagai perantara, tapi pada akhirnya dia menyembah kepada kubur itu seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini. Dia datang ke kubur-kubur, pada akhirnya kalau kita lihat dari duduknya dia, menangisnya dia, merengeknya dia, itu minta kepada kubur itu. Tapi ketika ditanya, enggak sebagai perantara kepada Allah. Hakikatnya dia menyembah. Ini syirkun akbar, perbuatan ini. Kalimat itu sekedar kalimat aja mereka katakan sebagai tawasul. Saya sudah bahas di buku ini di poin ke-54 tentang hukum wasilah atau tawassul. Jadi wasilah, tawassul secara bahasa artinya menyampaikan serta mendekatkan kepada sesuatu. Bentuk jamaknya wasail. Al-Fairuz Abadi menyebutkan wasala ilallahi tausilan, yaitu mengamalkan suatu amalan dengannya ia dapat mendekatkan diri kepada Allah sebagai perantara. Al-Qamusul Muhit. Sedangkan wasilah secara syar'i yaitu yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Itu namanya wasilah, itu melakukan amal-amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjadikan kubur sebagai perantara, bukan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah, berjuanglah jalannya agar kamu beruntung. Dijelaskan wasilah ini menurut penjelasan Mujahid, Qatadah, makna wasilah ayat ini artinya taqarrabu ilai bi ta'ati wal amal bima yurdi. Adalah kalian mendekat kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amal yang diridainya. Ini dalam tafsir
Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Tawassul mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu ada 3 macam. Ada yang masyru', itu apa yang masyru'? Dengan nama-nama Allah dan sifatnya, dengan amal soleh yang dikerjakan atau dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Yang kedua, tawassul yang bid'ah, artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak disebutkan dalam syariat, seperti tawassul dengan pribadi para nabi dan orang soleh, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka dan sebagainya. Yang ketiga, syirik. Tawassul yang syirik bila menjadikan orang sebagai yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah. Jadi orang yang sudah meninggal dijadikan perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka. Ini namanya tawassul yang syirik. Gitu. Jadi tawassul 3, yang masyru', yang bid'ah dan syirik. Yang tadi ditanyakan itu yang syirik. Gitu. Tawassul yang syirik yang mereka lakukan kepada penghuni kubur, yang mereka katakan sebagai perantara kepada Allah. Nggak pernah ada satupun riwayat sahabat datang ke kubur Nabi untuk menjadikan Nabi sebagai perantara kepada Allah. Nggak pernah ada riwayatnya. Nggak ada. Hatta dalam masalah-masalah yang besar, baik itu peperangan maupun juga kemarau yang panjang, nggak ada sahabat yang datang. Makanya ketika terjadi kemarau di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar nggak datang ke kubur Nabi, nggak tawasul dengan Nabi, tidak. Umar datang kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Umar radhiyallahu an, wahai Abbas, dulu pada waktu Nabi masih hidup, kami tawasul dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika terjadi kemarau, Nabi berdoa kepada Allah, para sahabat berdoa, turun hujan. Karena Nabi sudah meninggal dunia, maka kami datang kepada engkau berdoa. Maka Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berdoa, Umar juga berdoa, turun hujan. Padahal ini di Madinah, Umar di Madinah. Umar nggak datang ke kubur Nabi, tidak ada. Dan di zamannya para sahabat terjadi peperangan, nggak ada juga yang datang ke kubur Nabi minta sesuatu, menjadikan Nabi sebagai perantara. Nggak boleh, karena mereka memahami tidak boleh menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara kepada Allah. Karena apa bedanya mereka dengan orang-orang musyrikin? Allah menyebutkan tentang kaum musyrikin. Antum lihat dalam surah Az-Zumar ayat 3. Kaum musyrikin menjadikan patung-patung sesembahan mereka dan kubur-kubur itu sebagai perantara kepada Allah. Nggak boleh. Antum lihat dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah menyebutkan, ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ketahuilah, sesungguhnya agama yang murni itu milik Allah semuanya, dan orang-orang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, arti kubur-kubur, patung-patung yang mereka jadikan sebagai wali. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka, enggak menyembah kubur, enggak menyembah patung, melainkan apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menghukumi di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah enggak akan menunjuki orang-orang yang dusta dan orang-orang yang kufur. Artinya Allah menyebutkan tentang kaum musyrikin, mereka menjadikan patung dan kubur itu sebagai apa? Sebagai perantara kepada Allah. Ini tawasul yang syirik. Karena orang mati nggak bisa apa-apa. Antum nanti lihat di halaman 455 penjelasan saya itu tentang tawasul yang syirik. Ini syirik yang mereka lakukan adalah syirik. Jadi gak boleh menjadikan kubur, apakah kubur wali, kuburnya nabi, kuburnya orang soleh sebagai perantara kepada Allah, tidak boleh. Dan mereka nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Jadi kita berdoa langsung kepada Allah, karena Allah merintahkan langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoakan padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Bahkan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita ini dekat atau jauh? Katakan dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan semua doa dalam mereka memenuhi panggilanku. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah, dan Allah itu dekat. Jadi nggak perlu perantara, dan nggak boleh pakai perantara, langsung hanya kepada Allah Taala. Karena Nabi sendiri mengajarkan demikian kepada para sahabat, dan para sahabat nggak ada yang menjadikan Nabi sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah, tidak pernah ada setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Mungkin satu lagi terakhir. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustadz, jazakallah khairan. Dan berikut satu pertanyaan terakhir dari beberapa penanya yang kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukumnya dengan mengubah nama anak atau seseorang dikarenakan anak atau orang tersebut sering terjangkiti penyakit? Bagaimanakah Islam memandang hal ini? Apakah diperbolehkan? Jazakallah khairan, Ustadz. Ya. Di zaman Nabi alaihissalatu wassalam ada nama-nama yang Nabi robah. Ya, Nabi robah. Artinya diganti namanya. Secara hukum syar'i boleh mengganti nama, boleh. Kalau dia namanya Jahannam, ya boleh dirubah namanya jadi Abdurrahman, atau namanya Pengki, ya dirubah namanya, boleh. Ya nama-nama yang jelek itu dirubah secara hukum syar'i boleh. Gitu. Tapi jangan ada kepercayaan, oh nama ini berat ini, sehingga nggak ada dalam Islam. Gitu. Jadi nama dirubah secara hukum syar'i boleh. Banyak Nabi merubah nama-nama sahabat menjadi baik. Yang tadinya namanya dia sulit diganti oleh Nabi Sahal. Gitu. Namanya Sa'ab diganti dengan Sahal, mudah. Gitu. Agar Allah memudahkan urusannya. Itu boleh seperti itu. Artinya merubah atau mengganti nama secara hukum syar'i boleh. Yang kedua, berkaitan apa yang menimpa dia bukan karena namanya. Perhatikan ya. Musibah atau petaka yang ada bukan disebabkan karena namanya, tapi karena dosa dan perbuatan yang dia lakukan, maksiat. Perhatikan anak ini seperti ini. Lihat dong bagaimana orang tuanya. Kadang-kadang anak itu terkena berbagai macam penyakit juga dengan sebab orang tuanya. Dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kan Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah menimpa kalian dengan sebab dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Tapi dia wajib untuk ikhtiar. Ini cobaan, atau bukan karena dosa tapi sekedar cobaan aja. Dengan anak ini sakit atau segala macam, cobaan bagi dia. Anak ini nakal, cobaan. Nah, dia sebagai orang tua wajib untuk memperbaiki bagaimana mendidik anak ini dengan baik dan bagaimana mengobati anak ini dengan cara yang syar'i. Tidak ke dukun, tidak ke yang lain, tapi bagaimana mengobati dia dengan cara yang syar'i. Dibawa ke dokter dan doa kepada Allah. Cobaan ujian yang menimpa manusia akan menghapuskan dosa dia, akan mengangkat derajat dia. Bahkan cobaan-cobaan yang menimpa seorang mukmin yang dia redho dan dia sabar akan memasukkan dia ke dalam surga dengan sebab itu. Maka kewajiban dia untuk mensyukuri nikmat Allah dan kewajiban dia untuk sabar. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kewajiban kita melaksanakan ibadah syukur kepada Allah. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, dia wajib melakukan ibadah, yaitu ibadah sabar. Makanya harus berusaha bagaimana kembalikan semua itu kepada syariat. Jadi syariat bagaimana sih ketika terjadi seperti ini, anak ini begini, gimana syariatnya? Jadi kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Sunnah. Makanya kita wajib untuk bertanya kepada orang yang berilmu, karena Allah merintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Tanya kepada orang berilmu. Ilmu, kalau dikatakan ahlu dzikir, orang berilmu, maksudnya orang yang paham Quran Sunnah. Bukan tanya kepada orang pintar, bukan tanya kepada dukun, akan menyesatkan manusia. Atau tanya kepada tokoh-tokoh al-bidah, akan menyesatkan manusia. Jadi ini harus kita pahami, ketika terjadi sesuatu itu kita kembalikan kepada dalil, kembalikan kepada sunnah. Jadi hukum asal tadi sudah sebutkan boleh. Tapi ketika anak itu nakal atau yang lainnya, bukan karena namanya, bukan, tapi memang karena pendidikan atau keluarga atau lingkungan dia yang membuat seperti itu, atau pendidikannya yang salah. Ini harus kita rubah, kembalikan ke jalan yang benar. Dan orang tuanya
Saya ingatkan harus semuanya, pada yang hadir dan juga kepada yang bertanya dan kepada semua kaum muslimin, kewajiban kita harus kembali kepada Quran Sunnah al-Fahmi salam. Kewajiban kita untuk menuntut ilmu wajib semuanya, orang tua, anak, pemimpin, rakyat, orang kaya, miskin, wajib untuk talabul ilmi. Yang kedua, dia wajib mempelajari tentang tauhid. Tauhid wajib dipelajari karena ini asas dalam kita beragama. Nggak ada Islam tanpa tauhid. Yang ketiga, dia wajib mengamalkan syariat Islam secara kafah. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.